Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'al haqq wa zaqa la yatakallamu illa man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para jamaah sekalian, pada pengajian kemarin sudah saya sampaikan bahwa hukum yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam hubungannya dengan hablum minan nas, dalam hubungannya hukum antar manusia, itu justru untuk melindungi hak-hak manusia itu. Belakangan ini diputar balik, seakan-akan hukum Allah itu membatasi hak-hak manusia. Bahkan ada yang minta supaya meninggalkan hukum Allah atas dasar hak asasi manusia. Ini sama sekali terbalik. Karena semua hukum muamalah, hukum yang menyangkut sosial, yang menyangkut hubungan antar manusia di dalam masyarakat, itu justru untuk melindungi hak-hak mereka, hak asasi manusia secara perorangan maupun secara kolektif atau secara berjamaah. Isi daripada hukum itu adalah keadilan. Jadi hukum itu ketentuannya, keadilan itu maknanya. Jadi kalau ada ketentuan bertentangan dengan keadilan, itu hukumnya yang salah. Hukum itu harus memuat keadilan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kan sering kita dengar itu di setiap khutbah Jumat. Tapi karena khutbahnya sudah ngantuk-ngantuk ini ya, yang khutbah juga pelan, yang mendengarkan juga sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan. Jadi jelas sekali bahasanya, memerintahkan bil adli, dengan pelaksanaan keadilan, wal ihsan, dan kebaikan, wa ita izil qurba, ini kemakmuran supaya zawil qurba, kaum kerabat tidak kekurangan.
Wa yanha 'anil fahsya. Allah memerintahkan cegah itu fahsya, kekejian yang berdasarkan seks yang tidak terkendali. Seks itu sebenarnya suci, maka dia harus dilakukan secara suci, maka akan melahirkan keturunan yang suci dan keluarga yang suci. Jadi kita ini jangan menentang seks, tapi menyalurkan sesuai dengan ajaran. Kenapa harus dengan nikah? Untuk melindungi hak istri. Gitu. Jadi kewajiban dan hak selalu bareng. Wal mungkar dan kemungkaran. Kemungkaran itu semua hal yang menyangkut kerusakan, itu mungkar. Baik yang dosa maupun yang tidak dosa. Mungkar yang setiap dosa itu mesti mungkar. Tapi ada mungkar yang tidak dosa, rusak tapi tidak dosa, karena pengecualian. Misalnya ada orang gila masuk masjid ini, pakai helm gila, pakai dasi tapi pakai kaos tidak katoan. Itu dia berdosa apa tidak? Orang gila tadi berdosa apa tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Ya karena gila itu. Jadi kalau sampean macam-macam kepingin tidak dosa, gila dulu, maka akan terbebas dari dosa. Tapi itu mungkar, artinya menimbulkan kerusakan. Jadi mungkar itu lebih lebar, lebih luas dari dosa. Wal bagh dan permusuhan, provokator, itu tidak boleh. Sekalipun dalam perang, kecuali kalau kita harus melakukan itu demi keselamatan Islam. Kecuali, kalau tidak boleh. Al-baghyu, jadi meletupkan ke permusuhan. Troublemaker itu orang yang membuat kerusuhan. Yang benar itu peacemaker, orang yang menciptakan kedamaian. Ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Dinasihati itu supaya selalu ingat, karena mesti lupa di situ. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita harus orang terus diingatkan terus, karena lupa itu juga datang setiap saat. Wong kacamata dipakai itu bisa dicari, mana kacamata saya? Kata cucunya, ya itu, Mbah, oh bukan ini, yang satu lagi. Saking tidak maunya kalah. Nah, jadi inti hukum itu adalah keadilan. Kalau ada ketentuan hukum bertentangan dengan keadilan, maka yang harus dimenangkan adalah keadilannya, dan hukumnya dirubah sesuai dengan rasa keadilan. Sekarang banyak hukum yang tidak berkeadilan, sangat banyak, sangat. Mestinya pekerjaan tender itu kan untuk semua, siapa yang dapat. Tapi dia bisa membuat aturan untuk si A saja, si B tidak boleh. Bisa membuat peraturan itu, bisa. Tetapi peraturan itu tidak berkeadilan. Nah, mungkin karena suap. Nah, suap ini penyakit yang paling dahsyat terhadap hukum. Apalagi kalau gajinya hakim sedikit,
Tidak cukup, istrinya minta terus, sementara dia sendiri juga serakah. Ya sudah, akhirnya ada hakim ditangkap, ada hakim diadili, karena dia mengambil keputusan di luar keadilan. Ini berarti kan, terus keadilan itu apa? Di dalam Al-Quran kata al-adl yang maknanya keadilan itu disebut hitungannya di sini 28 kali. Adil itu maknanya al-istiqamah wal musawah. Istiqamah itu tidak angin-anginan, lurus. Kemudian al-musawah, persamaan hak untuk orang yang diputusi hakim tentang hukumnya itu. Al-musawah. Oleh karenanya di dalam Islam, keadilan ini benar-benar harus diperlakukan sama rata, sama rasa. Tidak boleh orang kecil dihukum, orang tengahan setengah dihukum, orang atasan bebas dari hukum. Tidak boleh. Harus ada al-musawah, tidak peduli. Nah, sehingga hukum di dalam Islam itu sama rata, sama rasa. Lain dengan ekonomi. Kalau ekonomi itu bukan sama rata, sama rasa, tapi sama-sama merasakan. Beda kan enggak itu? Kalau sama-sama merasakan, pokok rata, tidak mesti sama. Jadi tukang ban itu ya enggak bisa lah minta gaji sama dengan yang punya pabrik ban. Gimana? Bisa enggak? Ya bisa. Misalnya orang menjadi buruh pabrik baja di Cilegon, minta sama dengan direktur utamanya, ya enggak bisa. Tetapi harus sama-sama merasakan. Nah, merasakan itu yang dimaksud adalah merasakan rahmat, berkah, dan kafaah. Jadi merasakan rahmat rezeki, merasakan berkahnya, dan merasakan apa itu, merasakan rahmat, merasakan rezeki, dan merasakan berkahnya. Nah, kalau terjadi sama sekali tidak bisa dirasakan, nah di situ tidak ada keadilan. Jadi keadilan ekonomi itu berbeda dengan keadilan hukum. Nah, bagaimana caranya kita supaya rezekinya banyak? Ya tingkatan kualitas kita ditingkatkan. Itu. Masa yang lulusan SD minta sama dengan yang insinyur, ya tidak bisa. Kenapa ya kok tidak bisa? Karena kemampuannya memang tidak sama. Kalau tukang ini bagian tukang batu, ya sudah tukang batu saja. Geser tukang kayu sudah tidak bisa dia.
geser tukang semen tidak bisa, karena dia tukang batu. Tapi kalau insinyur ngurusi batu, semen, kayu, genteng dan sebagainya, masak minta sana. Ya tentu tidak sama karena prestasinya tidak sama. Itulah keadilan. Di dalam Al-Quran ada istilah al-adl. Tadi yang saya sebut, innallaha ya'muru bil adli. Ada juga ini ada tambahan di sini. Bagaimana adil terhadap orang yang istrinya banyak? Nah ini, teman saya belum berpengalaman ini. Kemauan ada, tapi keberanian tidak ada. Kenapa keberanian tidak ada? Takut ribut aja. Seperti teman saya itu kawin 2. Yang satu marah sama yang lain, kalau tidur di sini yang sana marah, tidur di sana di sini marah, akhirnya tidur di kantor NU. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah ini nasibnya kurang bagus. Tapi ada juga di Mojokerto, itu orang satu punya istri 4, satu rumah. Wah ini luar biasa nih, ilmunya ini dahsyat itu. Nah, al-qistu itu juga keadilan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Keadilan di sini ya keadilan yang manusiawi. Tidak bisa keadilan seperti keadilan yang Maha Kuasa. Yang penting keadilan itulah hak-hak daripada istri itu tidak boleh dikurangi. Nah itu al-qisat. Di al-qisat itu adalah persamaan hak di dalam hukum. Al-qistu itu di dalam Al-Quran juga artinya keadilan. Yang ketiga, keadilan itu tadi pemerataan ya. Ada keadilan persamaan, ada keadilan pemerataan. Yang ketiga ini al-wasat, jalan tengah, keseimbangan. Jadi misalnya begini, di dalam kita hidup ini hendaknya selalu ada keseimbangan. Keseimbangan antara jasmani dan rohani kita. Keseimbangan antara dunia dan akhirat kita. Jangan menyebelah. Karena kalau menyebelah itu nanti ada yang dirugikan di sini. Orang olahraga terus, tetapi tidak berbudi pekerti, ya sudah dia bisa mukulin orang sana sini. Tapi orang budi pekerti terus, tidak pernah olahraga, olah batin terus, ya batuknya lebih cepat dari yang lain-lain. Sehingga kadang-kadang di dalam masyarakat ada yang salah paham. Kiai itu kalau pengen karomah harus batuk-batuk dulu. Nah, itu tidak benar. Al-qistu itu bersamaan dengan al-wasatu, keseimbangan dunia akhirat, lahir batin. Usahakan itu keseimbangan. Karena kalau tidak ada keseimbangan, maka hidup kita akan menyebelah. Ini berlaku juga untuk perlakuan kita kepada orang lain. Di sini dicontoh,
Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Penuhilah ukuran, takaran dan timbangan bil qisti, artinya yang adil. Perhatikan. Jadi adil yang pertama tadi makna persamaan, adil yang kedua makna kemerataan, yang adil yang ketiga keseimbangan, adil yang keempat itu memenuhi kewajiban dan hak orang lain. Jadi kalau nakar sekilo ya sekilo lah. Kalau kurang dari sekilo ya bilang kalau kurang dari sekilo. Nah, saya lihat pedagang-pedagang yang ada di Cina, ada di Eropa, itu takarannya lebih bagus dari pedagang orang Islam. Tapi ini diem saja, jangan ngomong-ngomong orang. Tentunya memalukan. Coba lihat toko Cina. Toko Cina itu kalau jual gula sekilo ya sekilo, kualitas satu ya kualitas satu, kualitas dua ya kualitas dua. Kalau dia ingin menaikkan dia dinaikkan, bukan dikurangi timbangannya, kan begitu. Itu yang di negara-negara Eropa apa, semua barang-barang itu ada ceknya, ada checkingnya, ada apanya, itu artinya ada tandanya, ini bener tidak bener, berapa kilo, kualitas nomor berapa, itu jelas. Yang bener itu yang ini. Nah, kita tidak. Membeli rambutan katanya manis 2 kilo, tahu-tahu setelah dibeli kecut. Ngerti kecut enggak? Kecut itu apa bahasa Indonesianya? Masem. Loh Pak, ini kok masem Pak? Marah yang jual. Sampean itu kok rewel? Sampean 2 kilo saja kok rame masem. Saya 4 keranjang ini masem semua. Itu tenang saja. Ya. Urus kira-kira pedagang ini Islam apa enggak? Insya Allah KTP-nya Islam. Jadi banyak hukum Islam yang dilakukan oleh orang lain tidak dilakukan oleh kita sendiri. Nah, disinilah maka al-Islam wal Muslim itu beda. Islam itu aturannya ya'lu wa la yu'la alaihi. Tapi orang Islamnya nanti dulu, lihat potongannya, lihat kualitas ke-Islam. Makanya kan saya sering cerita di masjid ini, di Jalan Surabaya. Tahu Jalan Surabaya enggak? Di belakangnya, di sebelah baratnya Jalan Keramat, itu kan ada Jalan Surabaya. Situ kan ada jual lampu-lampu antik. Saya minta yang antik, harganya 2,5 juta. Dikasih yang baru, harganya cuma 650. Loh Pak, saya minta yang kuno Pak, bukan yang baru. Aduh, sampean kok rewel. Ini lampu sampean biarkan sendiri, lama-lama kuno sendiri. Ini gimana pedagang? Akhirnya saya bayar 650. Loh kurang Pak Haji, loh kurangnya nanti kalau sudah kuno. Jengkel saya. Kena apa itu terjadi di kalangan orang Islam? Bener enggak omongan saya ini? Ayah. Jadi kita ini bertauhid, beribadah, tapi kurang bermuamalah cara syariah. Tipu menipu, preman-preman. Bahkan di dalam politik pun kadang begitu. Misalnya kita semua ini partai politik Islam, gitu. Mestinya kalau partai politik Islam itu langkah-langkahnya harus Islami karena kita orang Islam, bener nggak?
Tapi kadang-kadang dibalik, karena kita Islam, maka kita berbuat apa saja boleh karena untuk Islam. Makanya karu-karuan. Akhirnya tipu-tipu juga boleh atas nama Islam. Ngebom juga boleh atas nama Islam. Ngerusak juga boleh atas nama Islam. Padahal jelas dalilnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang bikin kita tidak maju-maju itu kan ini sebenarnya. Jadi kalau Islamnya itu ya'lu wala yu'ala alai, dia akan terus tinggi dan tidak akan ada yang menyawai konsep Islam itu. Yang ruwet itu kan orang Islam itu. Akhirnya apa? Akhirnya Islamnya tidak laku karena yang menjajakan, yang mempromosikan itu tidak cocok dengan keluhuran Islam. Kita menawarkan obat batuk yang nomor 1, tapi kita batuk terus. Ini obat batuk nomor 1, klik, klik, klik. Kata yang mau beli, minum sendiri. Orang kamu batuk terus kok menawarkan obat? Di sini, Pak. Di sini. Jadi yang harus kita angkat itu orang Islamnya, Pak. Untuk menutupi keluhuran Islam. Nah, kita suka membatasi itu tadi, tauhid, ibadah, kemudian hukum-hukum pribadi. Sudah, kalau menyangkut hukum sosial, udah ngawur-ngawur aja kita. Padahal itu sudah diperingatkan, ara'aitalladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu pengen tahu orang beragama Islam tapi dusta terhadap Islamnya? Siapa itu? Ya, yang tauhid ibadahnya bagus tetapi suka menghardik kaum du'afa, suka menerlantarkan. Nah, itu kan konteks sosialnya yang rusak. Yang sesungguhnya konteks sosial itu harus dijiwai dengan ibadah, tauhid, dan keadilan hukum menurut syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinilah lalu ada makalah. Makalah itu bahasa Arab, bahasa kitanya makalah. Makalah, kalau makalah itu tidak ada pahalanya. Kalau makalah, wah itu ada pahala. Kata orang-orang, kalau diarabkan itu seperti berpahala begitu, padahal sama saja, sama rusaknya. Arab tidak, Arab tidak Arab. Kalau rusak ya sama rusak. Sayap satap ko ad-daulatul adila walau kana kafir wasatafna ad-daulatul zalimah walau kana muslimah. Sebuah negara yang adil dia akan tegak berdiri sekalipun dilakukan oleh orang tidak Islam. Tetapi sebuah negara yang penuh kezaliman dia akan runtuh sekalipun kezaliman itu dilakukan oleh umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menjawab pertanyaan, kenapa negara-negara Islam itu kok ribut saja? Bener enggak? Itu pertama karena diributi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Nasara, Yahud, ya. Tapi ada yang kedua, karena di dalam umat itu terdapat kezaliman.
baik kezaliman ekonomi, kezaliman hukum, kezaliman persamaan dan sebagainya, maka dia rusak. Itu di Syria itu yang bertempur Islam dengan Islam apa Islam dengan orang kafir? Islam dengan Islam. Yang bertempur di Libya Islam dengan Islam. Yang bertempur di Mesir Islam dengan Islam. Kenapa? Karena hukum Islam secara sosial ini jalannya rendah, sekalipun hukum hablum minallahnya dia lakukan secara kuat. Di mana itu? Subhanallah. Di Pakistan itu ada satu tempat yang bergantian dipakai untuk istighosah antara Syiah dengan ahli sunnah. Kemudian jadi satu tempat yang sama-sama dikeramatkan baik oleh Syiah maupun oleh ahli sunnah. Ini ada ahli sunnah sedang istighosah gitu, dibom sama Syiahnya itu. Nanti Syiah tempat itu dibalas, dibom sama ini. Loh, ini bagaimana? Berarti kan hukum kemasyarakatan Islam tidak jalan. Jangan lagi dengan orang lain, dengan sesama Islam aja tidak jalan. Yang seharusnya Islam itu rahmatan lil alamin, loh ini rahmatan lil muslimin saja tidak, apalagi rahmatan lil alamin. Perhatikan ini. Jadi jangan mengentengkan keadilan sosial. Al-adalah bainan nas. Dia sebenarnya adalah buah daripada agama untuk manusia. Lain lagi hablum minallah, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kita dosa dengan Allah aja bisa ditebus dengan beras, bener enggak? Bisa ditebus dengan apa, diat. Nah, uang itu apa untuk Allah? Kan untuk manusia. Beras apa untuk Allah? Tapi bisa diampuni oleh Allah karena ada rahmannya Allah kepada manusia, kamu beri itu tadi. Kan begitu duduk masalahnya. Kenapa itu diberi pahala? Orang apa itu kurban kambing itu mendapat pahala besar ya Allah. Padahal itu kan tidak untuk Allah, itu untuk orang kampung di sini ini loh. Masya Allah, kalau ada daging itu kok lahapnya. Kegembiraan mereka itu yang menebus kesalahanmu kepada Allah. Begitu Pak. Jangan lalu kita sholat mempilingi orang setiap hari. Kita tentukan hablum minallah untuk konflik dengan hablum minan. Salah itu. Akhirnya kita ini dituduh kejam. Nah, untuk menjaga ketidaksamaan supaya tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat itu, di dalam Islam ada dua metode. Metode pertama hukum Islam, metode kedua adalah dakwah Islam. Yang hukum Islam itu ya untuk kita, karena sudah sholat, sudah Islamnya sudah beres. Nah baru dikasih, ini haram Pak, ini halal, ini makruh gitu. Tapi kalau orang sembahyang aja belum tahu apanya yang dikasih makruh, apanya yang dikasih halal, haram, tidak ngerti. Maka dipakai dakwah bagaimana yang kafir itu pelan-pelan diislamkan. Ini metode dakwah. Ud'u itu ajak.
Mengajak itu kalau dengan marah-marah bisa apa enggak? Enggak bisa. Wong mengajak kok dengan marah-marah. Siapa mau diajak? Nah, itu namanya umat ijabah dan umat dakwah. Umat ijabah itu seperti kita yang siap melaksanakan ajaran. Dibilang haram ya enggak betul. Bilang wajib ya iya betul. Kan kita. Tapi preman-preman, golongane ojek-ojek, itu mana mungkin? Maka harus pelan-pelan sesuai dengan tingkatannya, ditarik pelan-pelan. Jangan cuma dimusyrik-musyrikkan, dikafir-kafirkan. Nah kalau menuduh begitu, apa susahnya Pak? Kamu musyrik, kamu beda, kamu kafir, yang Islam cuma saya. Jadi surga akan saya tempati sendiri. Tidak boleh dikapling dengan orang lain. Loh, kok tidak takut di surga sendirian? Karena surga itu bentangannya sama dengan semesta. Arduhas samawat wal ard. Jadi semesta ini ganti baru. Ya kalau begitu siapa yang tidak bisa Pak? Tapi kalau menuntun mereka masuk Islam, ini mulia. Maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berhasil menggiring orang kafir menjadi muslim satu orang, maka dia dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak menggunakan hukum, tapi menggunakan dakwah. Jadi, ud'u ila sabili rabbika, ayo ajak mereka pelan-pelan bil hikmah, dengan cara memberitahukan kebenaran Islam sampai mereka paham, oh iya memang Islam itu benar. Nah itu namanya hikmah. Al-adillah al-muhakkamah, argumentasi yang meyakinkan dia atas kebenaran syariat. Contohnya begini, ada orang Kristen, kalau kita membawa pentungan ya dia tidak mau masuk Islam. Tapi kalau kita bilang, Mas, dunia ini kan satu ya, berarti kan ekosistem. Apa iya benar kalau itu diatur oleh Tuhan yang lebih dari satu? Kan mikir kan Pak dia. Masa iya dunia yang satu ini dipimpin oleh dewa-dewa yang banyak? Nah kalau pas tidak cocok bagaimana? Ada dewa matahari, ada dewa apa? Padi, ada dewa angin. Nah kalau mogok dewa mataharinya gimana? Angin tidak bertiup, padi pun tidak tumbuh. Jadi la ilaha il, begitu Pak, pelan. Kalau sudah kita harus menghubungi Allah, caranya bagaimana? Oh zikir, ingat. Tapi ada yang lebih kuat, sholat. Nah pelan Pak. Terus saja begitu. Al-wa'dhu wal-irsyad. Nah sehingga terjadilah pengembangan Islam, bukan pengkafiran orang yang sudah Islam. Nah di sini menyangkut masalah keadilan. Tidak adil orang yang tidak mengerti Islam kita marah-marahi, tapi kita tidak beritahu mereka tentang Islam. Adil apa enggak? Enggak lah. Orang tidak ngerti Islam, kita marah-marah kenapa kamu tidak tahu? Loh, yang marah-marah ini belum memberitahu dia tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini kita telusuri semua, insya Allah gerakan kita ini akan tertata dengan sendirinya. Tapi sayang, seakan-akan Islam itu dibatasi tauhid ibadah. Terus ribut dengan orang yang tidak seperti kita, marah bentrok, sementara kita lupa terhadap
amal-amal sosial kita dan ribut dengan orang lain yang tidak kita beritahu tentang syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keadilan ini merupakan inti daripada pri kehidupan kita. Insya Allah kalau kita adil kepada orang, maka hidup kita itu akan diperlakukan adil oleh orang lain. Itu timbal baliknya, Pak. Orang in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi datangnya nanti setelah baik ke sana, muter baru kembali ke sini. Lah orang tidak sabar nunggu muternya itu. Ngasih sedekah, dia pikir daripada ngasih lebih baik tidak lah. Wong serang terang itu kurang. Itu dong, akhirnya kikirnya bukan main. Akhirnya itu 7 turunan. Istilahnya orang menggenggam air tidak netes, Pak. Saking apa? Bakhilnya itu. Dia lupa bahwa dia lepaskan itu dia akan kembali. Lupa. Nah disinilah ada ajaran sedekah, ada ajaran zakat dan sebagainya. Nah kita ini, Pak, hanya memikirkan zakat itu berapa yang harus kita keluarkan zakat, tapi tidak berpikir bagaimana umat Islam supaya bisa zakat. Nah sehingga rentetan ini akan lama, akan panjang. Oh kalau gitu syariat itu hubungannya sama ekonomi, ekonomi hubungannya sama sumber daya kita, hubungannya ini dan itu. Sehingga selama kita berbuat baik atas nama agama, baik itu kelihatannya dunia, tetap mendapatkan pahala akhirat. Kamin amalin yatasawwaru bi surati dunya fasara amal al akhirah bi husnin niyyah. Pekerjaan dunia kelihatannya, tapi niatnya benar, untuknya benar, motivasinya benar, sebenarnya dia amal akhirat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Besok pagi tanggal berapa ya? Tanggal ini. Kalau besok pagi saya mau ke Kalimantan Selatan. Sekarang harinya apa? Besok Sabtu ke Kalimantan Selatan. Saya tidak tahu pesawatnya jam berapa. Karena ceramah di sana jam 10, jam 12 selesai, langsung ke Surabaya, dari Surabaya kembali ke sini karena besoknya mau umroh. Dan umroh kan cuma sehari semalam, nanti balik lagi. Habis itu sudah tidak ngurusi hidup pikuk lagi, minta ngurusi masjid saja, lebih tenang daripada caci maki. Ujung-ujungnya ya rugi, uangnya tidak kembali. Masya Allah. Ya mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على يا سيد الله
laksana